Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Masih ingat bapak? Masih. Bapak kemarin mau apa? Sejarah Pak. SKI Pak. Nice. Sekarang bapak mau fikir. Wah mau sejarah yang ganti Pak. Nanti ya. Pengaruh. Kamu memang nggak mau Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Yuk, ketua doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La Rabbana bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tentang pengurusan jenazah. Kenapa sih kita harus belajar tentang pengurusan jenazah? Ada yang tahu? Tidak. tahu. Nice, boleh. Nah, kita itu kenapa harus belajar mengurus jenazah? Karena seumpama ya kita itu nanti migrasi ke daerah lain yang dimana? Ya, boleh. Yang dimana di situ itu nantinya masyarakatnya itu masih Islam newbie ya, Islam pemula. Nah di situ kan kita sendiri yang Islamnya sudah hampir pro. Itu kan nanti kan kita harus bisa. Kopi. Ya. Kita kan harus bisa nanti mencontohkan lah bagaimana sih cara mengurus jenazah, apa saja itu yang akan dilakukan. Kan ini pengurusan jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Nah nanti kan kalau semisal di situ itu masih Islam newbie atau mualaf ya, rata-rata mualaf, jadi kan itu hukumnya nanti bisa jadi fardu ain untuk golongan tersebut. Terus ini definisinya, Pak dibacakan. Nah, ya. Pengurusan jenazah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan terhadap jenazah seorang muslim setelah meninggal dunia, meliputi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Tindakan ini merupakan kewajiban atau fardu kifayah bagi umat Islam di daerah tersebut jika ada orang yang meninggal. Jadi pengurusan jenazah itu serangkaian tindakan yang dilakukan terhadap jenazah oleh seorang muslim. Nah, jadi sama mani ada tetangga kita atau saudara kita atau kerabat atau orang tua juga yang meninggal, itu salah satu langkah terakhir kita untuk menghormati seorang muslim yang akan kembali kepada sang penguasa, sang pencipta. Bukan Santo? Tulisannya juga tepat ini. Nah, ini sudah tepat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Idza hadatum mawtakum faqul basara fa innal basara yatba'uhu wa qulu khairan fa innal malaika. Ini betul? Ya. Kalau ada anu nih salah. Malaika itu bingung ada apa ahlul bait. Itu apa itu? Mandek. Stop. Itu stop. Enggak ada anunya loh. Nah, ini. Artinya sungguhnya mata itu mengikuti ruh, dan hendaklah kamu melakukan yang baik, maka sungguhnya ia malaikat mengunjungi apa yang dilakukan oleh keluarganya. Itu aja. Maksudnya? Nah, jadi maksudnya dari hadis ini, jika kita bertemu atau menemukan kerabat kita lah yang meninggal, alangkah baiknya kita jangan berbicara yang kasar atau berbicara tentang aib orang tersebut. Karena apa? Yang terakhir kita ucapkan di depan mayat tersebut itulah adalah doa kita yang kita panjatkan untuk si mayat tersebut. Selanjutnya, Mbak. Bacakan. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya harus seorang laki-laki, kecuali istri
kita pada memandikan jenazah ini janganlah nanti kalau semisal ada di suatu daerah ya, di situ mayoritas itu perempuan dan laki-laki itu cuma 2 orang. Janganlah disuruh para kaum wanita itu untuk memandikan, itu tidak boleh karena bukan maunya. Adapun nih syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan. Yang pertama, jenazah itu seorang muslim atau muslimah. Jadi kalau selain muslim atau muslimah itu biasanya ada tradisinya sendiri. Seperti di Kristen itu dimasukkan dalam peti, kalau di Hindu di ngaben. Yang kedua yakni anggota badan masih utuh atau sebagian. Nah ini biasanya dari korban-korban kecelakaan ya. Kadang kan tangannya hilang, itu kan masih bisa dimandikan. Yang ketiga itu keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak. Nah ini biasanya korban dari, contohnya korban dari kapal karam di lautan itu kalau masih kapal karam dan korban tenggelam itu biasanya kalau masih 1 hari 2 hari jenazahnya ditemukan itu masih bisa dimandikan. Kalau sudah lebih dari 3 hari atau 4 hari itu biasanya sudah nggak bisa, udah nggak cecek. Yang terakhir, jenazah bukan mati karena jihad. Ada yang tahu maksudnya ini apa? Nanti konyol kalau ini Pak. Hah? Bukan karena Bukan nanti. membela Islam. Karena ini ada satu hadis yang menyatakan itu janganlah engkau memandikan seorang yang mati karena jihad, karena sesungguhnya luka yang terletak pada orang tersebut atau darah yang bercucuran dari orang tersebut kelak akan wangi pada hari kiamat. Mas Asal, baca. Ini ada Pak. Nah, Ini syarat orang yang memandikan itu pertama A. Keadaannya muslim, berakal dan balik. D. Berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga keamanan bisa percaya. Ini karena langkah-langkahnya banyak banget ya. Bapak ambil beberapa sampel saja. Yang pertama menyediakan air yang suci dan bersihkan. Jangan nanti kalian kalau memandikan orang yang sudah meninggal kalian pakai air kelapa, nggak boleh. Menyediakan ruangan untuk memandikan jenazah. Ini kalau bisa cari ruangan tersendiri lah, jangan yang di tempat umum tiba-tiba untuk memandikan jenazah. Jenazah dibaringkan di tempat yang agak tinggi dan bersih. Yang terusnya letak jenazah membujur dengan kepala ke arah utara dan kaki ke arah selatan jika memungkinkan. Setelah semuanya tersedia, jenazah diletakkan di tempat yang tertutup dan tinggi seperti dipan atau balai-balai. Jenazah diberikan pakaian basahan seperti sarung atau kain agar tetap tertutup auratnya dan mudah untuk memandikannya. Kalau ini kan kalau kalian pernah mengikuti orang memandikan jenazah, biasanya kan itu tuh bisa ya. Nah ya, di sini ada yang bisa lihatnya sholat gaib. Nggak ada. Mas Manto bisa sholat gaib? Enggak pernah sholat kayak itu. Sholat gaib itu sama saja, Kalau jenazahnya hilang ya. sama ya jenazah kan bisa. Kalian juga mau kalau mau nyolatin tapi mayatnya itu udah dikebumikan, itu juga bisa pakai niatnya sholat gaib. Mana niatnya? Niatnya sama saja, cuma ditambah sholli al hadar nanti sholli al hadar nanti al-wahidi arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Ini adalah rukun salat. Baca kan? 1. Niat, 2. Berwudu, 3. Takbir 4 kali, 4. Membaca surah Al-Fatihah, 5. Membaca shalawat, 6. Mendoakan jenazah dan 7. Melakukan salam. Ini adalah
Ini adalah sunnah-sunnah ya dalam sholat jenazah, yakni mengangkat tangan pada tiap takbir sebanyak 4 kali, meredakan suara bacaan atau sirri. Ada yang pahami? Bagaimana itu meredakan suara? Ini apa jam 8 kan ya? Jam 8 itu kita sudah ada di sana. Jadi teman-teman yang tuan rumah saya pagi jam 5 jam 7. Nanti ada yang bapak suruh praktek sampai. Dua anak. Video dan foto-foto. Yang satu mayat. Nggak usah, kita pakai yang goib. Cuma itu nanti prakteknya pakai yang satu mayat laki-laki, yang satu mayat perempuan. Yang keempat, jadi yang ketiga membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, membaca sholawat atas keluarga Nabi. Yang kelima, berdiam sejenak setelah membaca doa takbir keempat sebelum salam. Yang keenam, disunahkan banyak jamaah. Kami cari jamaah. Kalau semisal ada tetangganya yang meninggal tapi kok yang sholat sedikit, usahakan 2 orang. Supaya apa? Supaya si mayat itu mendapatkan doanya lebih banyak. Yang keenam, yang ketujuh itu sama memperbanyak sholat. Nah ini bacaannya. Yang pertama, membaca niat sholat jenazah, surat awal pasti. Yang kedua, takbir utama membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua membaca salawat Nabi. Yang keempat, takbir ketiga membaca doa Sopo. Mana doanya, Pak? Badiana bacaan. Apa? Ini. Allahumma firlahu wa lahu ma'afi wa fanhu. Yang kelima, takbir keempat membaca doa. Iskan? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa la. Itu adalah niat-niat untuk sholat jenazah. Ayo mencoba. Cobalah memperhatikan sholat jenazah dengan bacaan dan urutan yang tepat akan lebih memahami terkait materi sholat jenazah. Siapa yang mau Nanya praktek? dulu. Bentar, nanya habis ini. Siapa yang mau praktek? Saya. Boleh. Yang cewek aja semuanya. Oh enggak, cewek satu, Cowok cowok satu. Oke. Pakainya ya, Pak? Maju ke depan soalnya. Siapa dulu nih, Pak? Suci rendah. Oh. Terus ya, Pak? Kiblatnya mana? Mau ada? Sana kiblatnya. Oh, sana kiblatnya. Oh, sana nih. Mau di mana? Sana ya. Iya. Terus ya, Pak? Saya tadi. Apa aja yang baca? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah. Sudah makmum juga ada. Allahu akbar. Yang biasa dijelaskan nggak ada Iya kan? nggak ada imamnya mas. Iya, Pak Manif lah kan? Makmuman kan untuk Alhamdulillah ta'ala. Iya. Allahu akbar. terus baca yang pertama. Allahu akbar. Tiga kali kan ya? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khilafah warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahumma la tahmil bi'adabu wa la tatina bi'adabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Kalau bisa kalau praktek jangan bawa lagi mas. Kan pakai selat? Coba ada enak. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Allahumma fir lana warhamna wa afina wa'fu anna. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa fir lana ba'daha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu kenapa itu? Kenapa Pak? Mbak Fikri ada di pasaran menjatuhkan tangannya satu. Yang gini ya? Ya. Ada yang tahu itu masuk kemana? Mazhabnya? Iya. Apa? Itu adalah salah satu masuk ke sunnah. Sunnah. Cuma tadi bapak nggak bawa tuliskan ya? Ada di sunnahnya nggak ada. Kan tadi ada Masuk di salah sunnah. satu gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa tangan. Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jatuh lagi. Itu adalah salah satu sunnah pada saat sholat jenazah. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tanya. Apa? Semisal jenazahnya nanti itu Pak Fer, korban mutilasi. Ya. Itu dimandikan enggak? Sedangkan jenazahnya tuh dipencar-pencar, temunya tuh jarak misal 3 hari, seminggu, sebulan gitu. Apa tetap dimandiin? Senang. Mandikan? Mandikan mas? Ya, ya. Nah. Ini mas. Kan di sini kan sudah sudah ada sekali. Anggota badannya masih utuh atau sebagian? Berarti enggak bisa dimandiin. Atau sama. Kalau semisal dia itu mau dijahit dulu kan ada seperti otopsi, Dijahit. dijahit dulu kan, dirancang kembali kayak Lego. Itu nanti insya Allah itu masih bisa dimandikan. Karena apa? Kan bagian badannya itu disatukan kembali jadi utuh. Kalau korban kebakaran? Korban kebakaran itu maksudnya ini mas. Biasanya itu kalau korban kebakaran itu ya, itu sudah apa ya, hampir hilang. Sebagian badannya itu sudah jadi abu mas. Ya. Iya. Makanya mau tanya lagi. Jadi kita masuk ke evaluasi. Sebentar. Sini kan ada berapa anak ini? 7 ya? Nah ini dibagi menjadi berapa kelompok? 2 kelompok lagi. Jadi sistemnya gini. Kalian membuat 2 pertanyaan, yang dimana itu kalian tahu juga jawabannya. Nanti setelah kalian sudah menuliskan jawaban, itu ditukar dengan kelompok lain. Siapa yang cepat menjawab, dia yang menang. Mana? Jadi kita yang buat pertanyaan Iya, paham. nggak tahu jawabannya kalau tapi nanti pertanyaannya kita yang jawab temennya gitu. Iya, paham dulu. Sistemnya duel. Duel antar kubu. Ayo. Berkelompok. Ayo. Berhitung. Dari sini. 1 2 Aku Iya, saya ngobrol, saya kelompoknya. Anu apa? Menjawab itu. Dua, di mana 2? 2 sana. Oh, kau usah pindah aku. Sini 1. Iya. Oh, beda lagi. 2. Ya Allah. Apa yang mau jawab? Kamu ambil dulu. Kamu sama ini. Oh, sama. Satu sini. Iya, sini deh. Kamu apa? Tulis anggota kelompok dulu. Tulis dulu anggotanya. Pertanyaan kan? Iya. Di sini itu pertanyaan. Oh, kecil ya, cukup. Oh, jangan nggak besar-besar. Ini kok kecil ini kecil. Kan mungkin jawabannya. Kalian bisa nanti kan pertanyaan singkat tapi jawabannya panjang kan bisa. Nah, Bu Irene dah. Sampai tahu ini. Nah, diskusi dulu guys. Apa yang apa? Bapak kasih waktu 10 menit. Sip. Untuk pertanyaan. Santai. Ini kan pertanyaan aja kan yang diisi. Iya. Nanti dia
jawaban ya kalian sendiri nanti yang nilai. Bapak cuma bacain doang. Kamu kerjain juga. Gak tahu jadi langsung aja sini. Kamu mau kasih pertanyaan apa? Sudah. Iya. Ayo sudah. Rolas menit ya. Oke. Mau tak teluk. Sudah nak. Sing awal mula 10 menit. Ini dari formnya kecil. Kalian jawab. Ayo cepet-cepetan. Siapa cepat dan benar dia menang. Waduh ya. Waduh ya. Ya Allah. Aman ini kelas ini. Sudah, Pak. Sudah Pak, dari tadi belum. Sudah. Ini sudah. Ini sudah. Nah, itu sembilan. Sudah. Iya. Tinggal ininya, nggak usah. Udah lanjut kan? Oh, enggak, ini ditulis ah. Anggotanya. Ditulis. Oh iya. Sudah kan? Enggak, ini loh ini. Anggota yang berapa, Bapak? Tulis. Tulis. Bapak naik.
sebutkan syarat, langsung pertanyaan dulu ya. Sebutkan syarat jenazah yang akan dimandikan. Islam masih utuh sebagian, tidak busuk, memungkinkan untuk bisa dimandikan. Keempat, bukan meninggal dalam keadaan sahih. Itu jawabannya apa? Jawaban kuning. Iya ya, belum berubah. Iya. Jawaban kuning. Kok bisa tidak busuk? Iya, di mana? Iya kan, belum busuk. Belum busa lebih tepatnya. Oh iya itu Pak. Sudah Jelas. Ini kelompok karena kelompok satu yang jauh kepotong setengah poin. Nah, Hah? yang lain dari kelompok satu. Kok bisa? Kan sama poin. Busuk. Kayak benar rusak. Gara-gara busuk dan rusak. Fitma ikut tau kan? Beda ya. Lah, masalahnya ini ya. Ini Yang ada kelompok- dua soal loh, yang soal pertama tuh. Iya coba baca. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lana warhamhu. Allahumma La wa tahzunna ta'ala Ayo. Terus yang kedua, syarat-syarat memandikan jenazah. Ya apa aja itu? Islam. Apa aja? Islam. Muslim, Ya, terus. jenazah dalam keadaan utuh. Terus. Itu cuma satu itu jawabannya. Berdua, tiga. 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 Aku empat bu. Saya yang itu tadi itu potong ke bapaknya. Sama aja, Sama sama aja tadi. Sama aja. Tapi kan tiga jawabannya kan, ayo tiga. Ya. Enggak punya kita lima. Iya lah, coba baca. Sama itu sama bukan. Saya baca semua dulu aja semua. Nah, dua. Sama itu satu. Muslim, Muslim satu, terus. kalau mau ikut. Iya, ayo tiga. Jenazah dalam keadaan utuh. Ya dua. Terus. Tidak sahih. Nah, berarti tiga. Sama saja mas, karena ini soalnya syarat-syarat memandikan jenazah. Sebutkan itu masih kalian jawab lebih dari satu itu gak masalah. Terus bisa Karena kelompok menjawab lebih dari satu itu benar, cuma kan ada salah satu kalimat itu yang tidak ada. Yang seharusnya itu rusak malah busuk. Itu beda makna lagi ya. Kalau busuk itu bisa ditumbuhin legal. Iya dah bapak, iya dah. Ya dah. Susah banget. Ya kesimpulan ya. Gurunya ini. Kesimpulannya, memandikan, mengkamani dan menyolatkan jenazah adalah kewajiban fardhu kifayah bagi umat Islam. Ketiganya merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah, dilakukan sesuai tuntutan syariat agar jenazah diperlakukan dengan mulia sebelum dimakamkan. Sekian dari Bapak, silakan saya ucap. Ayo monggo ketua kelas dipimpin doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah. Matiin nih ya.